Aku kata kawan aku, mana tuh di Pulau Kalimantan. Kalau aku nyebut ke aku dari mana, banyak nih kawan aku tuh yang di Kuan. Jadi aku tuh harus menyebutkan mana tuh di posisi ini, di sebelah selatan, di bagian dari Bengkulu gitu. Terus padahal kota mana tuh kota kan, tapi masih aja semua yang di Kuan. Kalau mana itu? Ada sih kawan aku yang di Kuangan. Kemarin tuh dia pernah nanya, mana tuh di dekat Palembang situ. Terus aku cek kamar tuh di dekat Bengkulu. Terus dia nanya, Bengkulu, emang Bengkulu tuh di mana? Soalnya juga di keluar di mana Bengkulu itu. Pasti orang tuh nanya lagi, bakso mana tuh di mana? Kata mana tuh kan mana kalau peranggapan orang tuh. Jadi pasti bingung orang tuh amun ditanya mana tuh di mana. Langsung dikeruan, mau dijawab langsung di mana, langsung ditanya mana tuh di mana. Pas dijawab di Bengkulu, ditanya lagi Bengkulu tuh di mana. Pasti dikira jemo jadi Bangka Belitung. Assalamualaikum adik-adik sekalian. Aku nih tak ngebahas ke Gusti banyak tuh. Gua apa rumah panggung ini jak mana Bengkulu Selatan. Rumah jak Bengkulu nih disebut juga dengan rumah hubungan limau. Rumah ini terdiri dari 3 bagian. Ilalah yang pertama rumah bagian atas. Nah itu tuh ilalah kapal. Dan tuh yang kedua ialah bagian tengah. Biasa rumah ini digunakan untuk bercerita atau berperagam. Nah, untuk yang bagian ketiga di bawah, bagian bawah ialah itu tuh untuk nyimpan putung sama jempol ini untuk masak. Nah, amun ini nih nama gerudau. Gerudau ini digunakan cuma bagi batang berkebun. Nah, amun ini nih buatan cuma bagi ini. Ornamen ini memang ini. Tujuannya mangko lemak di pandang mata. Rumah ini nih sengaja dibuat tinggi. Pandai kamu, ngapa rumah ini nih sengaja dibuat tinggi? Bengku penghuni rumah ini aman jadi binatang buas dan juga supaya tidak terkena banjir. Pernah dia kamu minat punduk-punduk yang ada di kebun-kebun tuh? Nah, nilailah sama fungsiau dengan rumah jemaah mana. Tak masuk rumah ini tadi gunakan tangga karena rumah ini tinggi. Nah, jumlah anak tangga ni ganjil. Nah, kena 1, 2, 3, 4, 5. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my views would shrink, but now I'm insecure. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Sergei Manita. Kali ini saya akan sedikit memperkenalkan kebudayaan dari Bengkulu Selatan. Nah teman-teman, Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi, yang mana di setiap provinsinya pasti memiliki ciri khas, beragam budaya dan adat istiadat masing-masing. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan rumah adat dari Bengkulu Selatan dengan segala keunikannya. Nah, teman-teman, rumah adat Bengkulu ini dinamakan dengan rumah Bumbungan 5 atau biasa juga disebut dengan rumah Bumbungan Haji, atau juga orang-orang bisa menyebutnya dengan rumah Bumbungan Jembatan.
rumah ini disebut dengan bumbungan 5 karena atap dari rumah ini terdiri dari 5 bumbungan. Nah, untuk fondasinya juga terdapat banyak sekali fondasi untuk menahan rumah agar terhindar dari gempa. Nah, teman-teman, rumah adat ini biasanya dihuni oleh para tetua dan para penghulu adat dan juga keluarga-keluarga mereka. Akan tetapi, bukan cuma untuk ditinggali loh rumahnya, tapi juga untuk acara-acara ritual-ritual adat seperti upacara perkawinan, upacara kelahiran, dan juga upacara kematian. Rumah adat ini memiliki berbagai macam karakteristik. Nah, ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita simak dalam proses menaikkan bumbungan 5 yang ada di atap rumah adat ini. Ritual itu dinamakan dengan ritual penolak bala. Biasanya masyarakat Bengkulu menaikkan hasil pertanian mereka ke atas atap dari rumah ini. Nah, hasil pertanian itu bisa dari sedingin sekitar, satu batang tebu hitam, terus kundur, dan juga setandan pisang emas yang telah dibaluti oleh kain putih. Nah teman-teman, sekarang yuk kita simak struktur bangunan dari rumah adat Bumbungan 5 Bengkulu. Jadi sejarah rumah Pangeran Dwayu ini asal muasal kalau tempat tinggal Pangeran Dwayu ini di Dwayu. Nah, di Dwayu. Jadi di situ di dekat air mana dengan pantai. Itu sejarah Pangeran Dwayu. Jadi untuk membentuk kota, merami ke kota ini. Jadi pergilah Pangeran Dwayu tadi buat tempat tinggal. Tempat tinggal ini ngajak warga-warga itu untuk keluar ke sini. Sini kan masih sepi hutan ini dulu. Nah, jadi diajak warga di tanah untuk bermukim di daerah sekitar sini. Jadi dengan ada pindah ke sini, otomatis kan mana berkembang. Jadi kota tambah bukan daerah sekedar pinggir pantai aja. Jadi sosok Pangeran Dwayu itu sendiri, Pangeran Dwayu ini kan anak tertua dari Abdul Haris. Abdul Haris ini bapak Pangeran Dwayu yang ditunjuk oleh pemerintah Belanda waktu itu sebagai kepala marga 7 pucukan. Nah, itulah dia bergelar pangeran ini. Pangeran Dwayu ini dia sebagai kepala marga 7 pucukan, sebagai kepala marga 7 pucukan, tentu dia kan banyak berhubungan dengan Belanda. Nah, pada waktu zaman controller itu orang Belanda ditugas di mana ini? Waktu itu Tuan de Bruin. Nah, Tuan de Bruin ini menunjuk Pangeran Dwayu untuk membuka jalan menghubungkan antara Provinsi Bengkulu dengan Sumatera Selatan. Waktu itu dibangunlah jalan tembus ke Tanjung Sakti. Itu keberadaan Pangeran Dwayu untuk membuka jalur ekonomi selatan. Terus dia juga di bidang pertanian juga mencetak
irigasi menghubungkan Tebet Lumpai dengan Tebet Rukus itu ada resapan, ada di situ ada dibuat kanal nama ini nama itu apa dulu nama apa siring ini apa nama istilah orang dulu siring keradua nih. Itu siring itu menghubungkan antara Tebet Lumpai dengan Tebet Rukis. Itu sebenarnya ditujukan untuk irigasi persawahan di sekitar daerah Tebet Lumpai dan Tebet Rukis. Itu di bidang irigasi. Di bidang pertanian dia cetak sawah di sekitar ini di Merkuau, Mengkenang itu. Terus dia menggalak ke perkebunan juga. Perkebunan itu dia buat perkebunan kelapa. Tidak di Boldo cak banyak, di tinggi-tinggi itu. Nah, itu ide dia galau itu. Untuk apa? Mengangkat ekonomi rakyat. Nah, jadi dia model kopra gitu. Nah, zaman dulu ya kehidupan kan sulit. Nah, juga di bidang peternakan dia juga ini ke ternak kambing dengan sapi dan kerbau. Itulah keberadaan sosok seorang Pangeran II itu. Dia begitu care dengan warga dia, buat dia irigasi, cetak sawah, dicontoh dia peternakan dengan diri dia sendiri. Terus cetak sawah dia mah, nah peternakannya lah dia contoh dengan diri dia sendiri untuk peternak sapi, kerbau, kambing. Luar biasa ternak dia juga. Mungkin ada apa pertanyaan lain lagi. Jadi aku mengenal sosok dia tadi. Nah, Kalau untuk rumah nih apa? Filosofi yang rumah ini cuma kan simbol bahwa disinilah tempat tinggal kepala marga 7 pucukan, yaitu keluarga Pangeran II. Jadi rumah ini dulu tempat berkumpul warga. Jadi ada warga-warga yang memang tinggal di sini. Warga itu dibiayai, bukan dia sekedar ngabdi, dibiayai. Ibarat tuh bukan gaji dengan tanci ya, dia dibayar dengan beras. Nama dulu nama merjakau, tuh boh. Istilah dia banyak tinggal di rumah pangeran itu. Banyak cuma dia. Jadi dia semata-mata ngabdi dengan pangeran ini. Dia nggak cuma dia, tapi mereka aman. Jadi keberadaan rumah ini sebagai simbol tempat tinggal kepala marga Pangeran II. Jadi masyarakat bebas datang. Dia minta ini ada masalah nikah, jemonda apa perselisihan diselesaikan di sini. Nah, itu simbol umat. Jadi semua main sejarah luar biasa. Dia punya simbol seorang tempat tinggal seorang penguasa yang care terhadap warga dia. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is, that's how it goes. Far from the others, close to each other. In the daylight, the sun is shining. In the late night, when the moon is blinding. In the plain sight, like stars at night. You and I heard on. Put two and two together, forever will never change. Two and two together will never change. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is, that's how it goes. All from the others, close to each other. That's how we uncover, cover. Slowly uncover, cover. Nobody sees. Ir Melayu Lama, syair Ken Tambuhan. Lalulah berjalan Ken Tambuhan,
diiringi pelipur dengan tadahan, lemah lembut berjalan perlahan-lahan. Lakunya manis memberi kasihan. Tunduk menangis segala putri, masing-masing berkata sama sendiri. Jahatnya perangai permasyuri, lakunya seperti jin dan peri. Syair Abdul Muluk. Berhentilah kisah raja Hindustan. Tersebutlah satu perkataan. Abdul Hamid Shah Paduka Sultan, duduklah Baginda bersuka-sukaan. Abdul Muluk putra Baginda, besarlah sudah segala bangsa. Cantik majelis usulnya syahda. 13 tahun umurnya ada. Parasnya elok amat sempurna. Petak majelis bijak laksana, memberi hati bimbang bulan. Kasih kepadanya mulia dan mulia. Kalimantan indah, Jawa istimewa, Sulawesi bercahaya, Sumatera mempesona, Papua tiada duanya. Teriak kecak penolak bala, puji penghambaan pada Sang Maha. Kuasanya sungguh elok rupanya. Pada bangsa ini, mata mengadu, tangis menderu, darah membiru. Untukmu, bumi pertiwiku, janjiku padamu tidak akan jadi semu. Lestarimu jangan sampai jadi debu. Aku dan Kalijagaku siap menjadi satu.